Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan teori perkembangan moral menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, tahap perkembangan moral berlangsung dalam 2 tahap, yaitu pertama tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan kurang dari 12 tahun, yaitu usia 0-5 tahun. Pada tahap ini, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Anak menilai tindakan berdasar konsekuensinya. Kemudian, usia 7-12 tahun, pada tahap ini anak menilai perilaku atas dasar tujuan. Konsep tentang benar atau salah sudah mulai dimodifikasi, lebih luas dan fleksibel. Konsep tentang keadilan mulai berubah. Tahap yang kedua yaitu tahap operasional formal atau moralitas dengan analisis lebih dari 12 tahun, yaitu anak mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan masalah. Kemudian anak bernalar atas dasar hipotesis dan dalil, kemudian melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Soal yang kedua yaitu jelaskan aspek pengembangan moral pada anak usia dini. Jadi, aspek pengembangan moral dan agama merupakan suatu proses yang terus-menerus berkelanjutan sepanjang hidup. Meningkatnya kapasitas moral anak didukung dengan lingkungan yang kondusif, sehingga anak berpotensi menguasai moralitas yang lebih tinggi. Contoh, penerapan pengembangan moral kepada anak yaitu dengan melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari dengan mengucapkan salam saat datang dan akan pergi, bersalaman dengan orang yang lebih tua dan teman saat bertemu, kemudian bermain bersama dengan membiasakan antri saat memainkan permainan secara bergantian, kemudian belajar membantu teman saat kesusahan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan pengetahuan manusia secara empirisme. Jadi, aliran empirisme. Aliran ini mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang belum ditulisi. A sheet white paper void of all characters. Jadi sejak lahir, anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidikannya. Aliran ini berlawanan dengan kaum nativisme karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak, menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja, ke arah yang baik atau ke arah yang buruk menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Soal yang keempat yaitu amatilah anak usia dini di lingkungan sekitar Anda dan berikan contoh metode mendisiplinkan anak dengan metode demokrasi. Jadi, sikap aktif dan berani berpendapat tidak serta-merta dimiliki oleh seorang anak. Ada cara-cara yang perlu ditempuh oleh orang tua atau orang dewasa untuk menumbuhkan dan menguatkannya. Berikut adalah beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu berikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapat. Anak-anak perlu tahu bahwa mereka juga boleh menyampaikan pikiran atau pendapatnya, apalagi jika hal itu menyangkut dengan dirinya. Contoh, bagaimana menurutmu kalau libur sekolah besok kita pergi ke pantai? Kemudian yang kedua, biasakan mendengar cerita anak hingga selesai. Saat bercerita, beberapa anak masih terbata-bata menyusun kalimat atau bicaranya yang belum jelas. Beberapa akan terdiam cukup lama untuk mengingat-ingat atau menemukan kata-kata. Sebaliknya, ada pula yang bicara terus tapi tidak jelas maksudnya. Seringkali menguji kesabaran. Memang, tiap kali mulai merasa gemas, ingatlah bahwa pada saat itu anak sedang belajar hal penting bagi hidupnya, yaitu mengartikulasikan pikirannya. Ia dalam proses berlatih menata pikiran secara runut tentang sebuah peristiwa. Awalnya, lalu, akhirnya. Terkadang juga tentang logika sebab akibat. Jika begini, maka begitu. Buru-buru memotong cerita anak bisa menghambat proses tersebut. Selain menimbulkan rasa tak nyaman, juga dapat mengurangi semangat anak berbicara di kesempatan lain. Ketiga, yaitu beri apresiasi pada pendapat yang dilontarkan anak. Apresiasi positif akan membuat anak merasa dihargai.
Anak merasa senang dan terdorong untuk mengulangi pengalaman positif menyampaikan pendapat. Wah, boleh juga idemu untuk menu sarapan besok. Ibu terbantu sekali. Yang keempat, yaitu hindari memberi komentar yang berkesan tidak menghargai pendapat anak. Apalagi jika sebelumnya anak diminta memberi pendapat, ia akan berpikir, percuma, paling juga tidak diterima ideku. Lama-lama anak jadi enggan untuk berpendapat. Memang tidak semua pendapat anak bisa diakomodir. Namun kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih positif. Misal, wah, kalau pagi-pagi masak rendang itu repot, lama-lama banget. Coba ganti dengan rendang itu bagus, tapi ibu belum punya bumbunya. Apakah kamu punya ide bagus lainnya untuk sarapan? Jadi yang kelima, sebelum terjebak menghakimi, tanyakan alasan atau tujuan anak mengatakan atau melakukan perbuatan. Keenam, yaitu menyediakan pilihan-pilihan alternatif. 7. Daripada membuat ancaman, biasakan untuk memperkenalkan konsekuensi dari pilihan. 8. Menjadi contoh nyata dalam keseharian. Nah, ini yang juga sangat penting dalam proses belajar anak usia dini. Adanya seorang model atau teladan kepada siapa dia bisa mendengar, melihat langsung, meniru, dan mengalami cara hidup yang demokratis. Soal yang kelima, yaitu jelaskan tipologi pemahaman pembelajaran untuk anak usia dini. Tipologi adalah ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan menurut corak watak masing-masing. Sedangkan peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Definisi tersebut memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa.